Kemudian nanti kalau seandainya kita mau melihat berapa sih pengaruh daripada semua variabel independen itu sendiri terhadap variabel dependennya, atau berapa besar kemampuan daripada independen variabel itu untuk memprediksi daripada dependen variabelnya, maka kita bisa menggunakan yang kita sebut dengan koefisien determinan atau koefisien determinasi. Nah, jadi berapa besar nantinya variabel independen ini sendiri, ya, kemampuannya di dalam memprediksi ya dependen variabelnya, kita menggunakan yang kita sebut dengan koefisien determinasi atau determinan. Nah, untuk mencari koefisien determinan, yaitu adalah dengan cara kita mengkuadratkan nilai korelasi. Nah, kita kan sudah dapat nilai korelasi gitu ya. Nah, misalnya sudah kita dapatkan nilai korelasi, nah nilai korelasi multiple-nya itu yang kita kuadratkan. Misalnya kalau kita dapat 0,9, misalkan 0,9 itu artinya bahwa hubungan ya secara keseluruhan variabel independen itu sendiri terhadap variabel dependennya itu adalah sangat kuat. Karena dia 0,9. Ya, positif 0,9. 0,90. Nah, berarti hubungannya adalah ataupun dia punya derajat asosiasi ya, derajat hubungan antara independen variabelnya terhadap dependent variabelnya itu adalah sangat kuat dan positif. Jadi sangat kuat. Karena dia 0,9. Misal saja. Ya. Nah, kemudian berapa besar ya? Karena tadi ada hubungannya sangat kuat, berapa besar pengaruh daripada independen variabel ini sendiri dalam memprediksi ya kontribusinya ya dalam menentukan nilai daripada variabel dependennya atau variabel terikat tadi. Nah, yaitu adalah dengan cara kita mengkuadratkan nilai korelasinya ini, ya, kemudian baru kita cari nilai persentasenya. Ya, jadi dengan cara kita mengkuadratkan. Misalkan tadi 0,9. 0,9 kalau kita kuadratkan berarti ada 0,81. Nah, kita kalikan dengan 100%, berarti ada 81%. Jadi besarnya pengaruh daripada independent variable yaitu X1, X2, X3 misalnya tadi ya, contoh di awal, X1, X2, X3 itu akan mempunyai pengaruh, akan memprediksi nilai daripada dependent variabelnya itu adalah sebesar 81%. 81%. Sisanya yaitu adalah sebesar 19% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar daripada X1, X2 dan X3. Jadi itu makna daripada koefisien determinasi gitu ya. Jadi selalu di dalam pengujian maupun dalam skripsi nantinya gitu ya, selalu ada itu berapa besar kemampuan daripada independent variable yang Anda usulkan dalam penelitian itu sendiri atau yang Anda gunakan dalam penelitian itu sendiri, itu pengaruhnya besarnya pengaruh terhadap dependent variabelnya atau variabel terikatnya. Semakin besar semakin bagus, bagi semakin layak atau semakin baik dalam memprediksi. Ya, gitu ya. Hanya saja biasanya sebenarnya ada juga sih variabel-variabel lain walaupun dia misalkan tadi adalah faktor lainnya adalah kecil, akan tetapi biasanya ya variabel lain pun juga biasa mempunyai peran yang cukup besar ya. Nah, jika kita memasukkan variabel lain ke dalam kita punya struktur model yang kita bentuk ya dengan menggunakan 3 variabel tadi ya. Misalnya kita masukkan ke variabel 4, variabel 5 dan seterusnya. Makanya penelitian itu selalu berkembang ya, selalu berkembang. Nah, caranya itu kalau seandainya Anda menemukan beberapa penelitian yang memiliki nilai koefisien determinasi. Ini mungkin kalau seandainya Anda memiliki keinginan untuk sekolah studi lanjut misalkannya atau misalkan punya keinginan untuk mempertinggi lagi pendidikan Anda misalkannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi dari S1 gitu ya. Maka salah satu celah yang bisa Anda masuki ya. Kenapa kok Anda meneliti masalah yang sama dengan orang lain ya, tetapi Anda memasukkan variabel lainnya gitu ya, variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti yang kita rujuk gitu ya. Yang kita rujuk berarti kita gunakan gitu ya sebagai pedoman atau panduan gitu ya. Kenapa? Karena apa? Karena kita melihat bahwa
nilai koefisien determinasinya itu misalkan ya moderat. Misalkan 0,54 atau 54% saja. Nah, ini kan berarti masih ada variabel lainnya. Nah, pada saat Anda meneliti ini, variabel lain inilah yang Anda masukkan ke dalam model strukturnya itu sendiri. Nah, ini kalau seandainya kita punya, Anda di sini punya keinginan untuk studi lanjut ya. Salah satu melihat celah, salah satu menentukan celah daripada penelitian kita, bahwa kita itu sendiri sebenarnya wajar ataupun layak untuk meneliti penelitian ini, dikarenakan tadi yang saya katakan, dikarenakan kita memiliki ataupun peneliti lain memiliki nilai daripada pengaruh daripada independen variabelnya tadi atau koefisien determinasinya itu masih bisa dimasukkan variabel lainnya. Nah, kecuali kalau seandainya sudah 9-10 misalkan ya, 97% misalkan ya pengaruhnya gitu, itu kan sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi variabel lain untuk masuk itu sangat kecil sekali. Jadi variabel lainnya untuk masuk ataupun untuk memperkaya daripada masalah tersebut gitu ya, itu akan sangat kecil saja, sangat kecil. Contohnya misalnya kalau seandainya variabel motivasi ini kan sudah banyak ya, yaitu adalah misalkan motivasi menurutnya Maslow kan ada 5 layer tuh ya. Nah, dari 5 layer itu sendiri Anda misalkan mau masukkan variabel lainnya gitu ya. Nah, karena penelitian yang kita rujuk itu memiliki misalkan tadi yang saya katakan pengaruh independen variabel 5 variabelnya tadi itu sendiri yang 5 layer itu ya, dalam teori motivasi Maslow itu dia hanya 0, misalkan ataupun 54% saja. Misalkan. Nah, sehingga Anda ada peluang lain Anda untuk memasukkan variabel apa yang menjadi penguatnya nantinya. Dia lebih kuat lagi gitu ya. Lebih besar daripada 54%. Nah, dengan menambah variabel lain tadi. Itu ya. Nah, itu yang juga sebenarnya bisa menjadi peluang kita di dalam ataupun celah yang bisa kita masuki untuk bisa kita meneliti lebih lanjut dari masalah yang menjadi minat kita ya. Kemudian di dalam regresi juga kita bisa juga menggunakan yang kita sebut dengan atau dalam regresi linear berganda ini salah satu uji yang perlu dilakukan yaitu adalah uji koefisien. Nah, bahkan biasanya uji koefisien ini ya yang sebenarnya yang biasa kita gunakan sebagai pengujian untuk hipotesis yang kita ajukan. Nah, misalnya kalau kita mempunyai 3 variabel independen, mungkin kita akan mempunyai 4 hipotesis. Nah, satu hipotesis sudah kita lakukan, yaitu adalah hipotesis yang kita sebut dengan uji model regresinya. Menguji F tadi, ya, yang barusan saya jelaskan. Uji F. Nah, kemudian ada 3 variabel lagi. Ada 3. Dan di dalam penelitian ini kan menggunakan 3 variabel modelnya, gitu ya. Nah, apakah 3 variabel itu sendiri secara individu atau secara parsial katanya ya? Dalam bahasa bahasa ujinya itu biasa kita sebut dengan uji parsial. Nah, secara parsial itu dia berpengaruh secara signifikan ataukah tidak ketiga variabel ini. Jadi terpisah gitu ya. Mungkin saja kontribusi daripada pengaruh tadi itu sendiri lebih besar itu dipengaruhi oleh variabel mana gitu. Jadi bahasanya gitu ya. Oleh variabel mana paling besar gitu ya. Apakah ketiga-tiganya yang punya peran yang besar atau hanya satu saja atau hanya 2 saja. Sedangkan yang satu ada pengaruh tapi kecil. Nah, itu ya. Nah, itu kita uji dengan menggunakan namanya uji parsial atau biasa kita sebut dengan uji T. Ya. Kalau tadi uji simultan kita menggunakan nama ujinya adalah uji F, uji simultan atau uji F. Nah, uji parsial ini namanya adalah uji T. Nah, uji T ya. Nah, uji T itu adalah uji untuk nilai koefisien regresi. Yang itu adalah B1, B2, B3 itu. Nah, ya, nilai B. Nah, biasanya kalau yang A ya, nilai A-nya ataupun konstanta tetapnya itu biasanya tidak kita lakukan pengujian. Nah,
Jadi kita tidak melakukan pengujian terhadap nilai konstanta tetapnya biasanya, gitu ya. Nah, itu tidak penting bagi apa nih, bagi apa, kurang penting lah ya, kurang penting. Hanya biasanya biasanya peneliti itu hanya ataupun kita yang menggunakan persamaan atau regresi tersebut, jangan sampai nilai, biasanya sebagai patokan ya, jangan sampai nilai koefisien A itu memiliki nilai signifikansi yang lebih tinggi gitu. Nah, nilai signifikansinya lebih tinggi gitu ya. Nah, jangan sampai itu. Nah, karena nantinya bahwa pengaruhnya itu sendiri bukan dikarenakan oleh variabel independen, tapi adalah pengaruh daripada konstanta itu sendiri, ya, nilai konstantanya. Nah, jangan sampai terjadi itu, ya. Hanya biasanya kita jadi patokan adalah bagaimana nilai A itu kalau bisa tidak signifikan. Nah, itu. Nah, kemudian cara menguji untuk koefisien ataupun nilai koefisien regresinya, nah kita menggunakan uji T yang saya katakan tadi gitu ya. Nah, uji T ini itu bisa Anda pelajari juga ya di dalam materi saya. Prosedurnya pun sama seperti tadi gitu. Kita ada 5 langkah gitu ya. 5 langkah yang kita gunakan. Yang pertama kita merumuskan hipotesisnya. Misalkan promosi ya, misalkan variabel pertama itu promosi. Promosi kalau B-nya sama dengan 0, kalau B-nya sama 0 berarti kan sama dengan 0 itu kan tidak ada angkanya ya, ataupun tidak ada maknanya. Ya, kalau dalam koefisien itu berarti tidak ada maknanya. Artinya bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap penjualan. Jadi promosi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan atau promosi perusahaan yang dilakukannya itu tidak mempunyai efek atau punya pengaruh ya terhadap penjualan. Itu hipotesis 0. Sedangkan alternatifnya adalah lawannya. Lawannya apa? Lawan daripada tidak berpengaruh berarti adalah berpengaruh. Nah, jadi itu hipotesis 0-nya. Jadi mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu di sini sambil membuka lah ya. Sambil membuka, saya punya materi yang sudah barusan saya kirim gitu ya. Nah, tadi pagi sih saya ngirimnya gitu ya. Nah, sambil buka lah gitu ya. Nah, jadi di uji T itu sendiri ya. Kalau seandainya B-nya adalah sama dengan 0, hipotesis 0-nya itu selalu adalah nilai B-nya itu atau B1 misalkan ya. Itu adalah memiliki tanda itu pasti dia sama dengan ya, tanda sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, artinya bahwa, ya saya ulangi lagi ya, artinya bahwa variabel tersebut tidak memiliki efek atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, kalau seandainya tadi variabel X1-nya itu adalah promosi misalkan ya, nah, X1-nya adalah promosi, maka dengan demikian bahwa promosi itu tidak memiliki pengaruh ya. Promosi itu tidak memiliki pengaruh terhadap penjualan. Jadi promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak memiliki efek ataupun pengaruh terhadap penjualan. Nah, itu. Kemudian berikutnya ada hipotesis 0, berarti ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatifnya yaitu adalah karena dia tadi adalah hipotesis 0-nya, tandanya adalah sama dengan, maka lawan daripada sama dengan itu apa? Nah, kalau seandainya kita melihat secara teoritis gitu ya, bahwa promosi itu selalu memiliki dampak ya. Dampak yang positif secara teoritis ya, memiliki dampak yang positif, bukan dampak yang negatif, tapi dampak yang positif. Nah, dampak yang positif ini sendiri yaitu adalah tanda yang kita gunakan dalam persamaan regresi itulah tanda adalah positif ya. Tandanya juga harus positif. Jadi dengan demikian, kalau seandainya kita berlogika atau melogikakannya, bahwa semakin tinggi promosi ataupun semakin besar, semakin luas promosi yang dilakukan oleh perusahaan, maka logikanya akan membuat penjualan itu akan semakin besar atau semakin banyak. Kan gitu. Nah ini ya. Nah, makanya secara teoritis bahwa saya katakan tadi bahwa promosi itu memiliki dampak yang positif. Nah, dengan demikian, kalau seandainya begitu, dia berarti tandanya lawan daripada sama dengan tadi itu adalah lebih besar. Tidak sama dengan, tapi tidak sama dengannya adalah lebih besar atau positif. Jadi lebih besar dari angka 0.
Nah, kalau lebih besar dari angka 0 kan berarti positif. Kalau lebih kecil dari 0 pasti negatif, betul lah. Ya, secara matematik kan kita sudah tahu lah gitu ya angka gitu ya. Ini yang saya katakan kemarin, kalau seandainya kita dari 0, angka 0 patokannya 0. Kalau seandainya nilai positif itu berada di mana? Saya katakannya sebelah kanan. Kalau dia lebih kecil mana? Sebelah kiri, katakannya. Nah, kalau itu kita tidak tahu, kita bubar, saya katakannya kemarin itu kan. Nah, tapi yang jelas bahwa tanda yang kita gunakan di sini adalah harus lebih besar. Karena teori yang kita gunakan misalkan positif gitu ya, nah, maka lebih besar. Kalau teori yang kita gunakan misalkan adalah negatif, misalkan ya ada teori yang mengatakan bahwa misalkan tadi promosi itu memiliki dampak yang negatif, misalkan gitu ya, ada teori yang demikian, dan kita menggunakan atau rujukannya kita menggunakan teori tersebut, maka kita harus menggunakan tanda lebih kecil. Nah, itu ya. Tapi karena di sini kita menggunakan tadi adalah lebih besar, maka tentunya lebih besar. Lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar berarti 0, dari 0 berarti kita memberikan narasi ya, ataupun arti bahwa promosi ya dalam penelitian ini itu mempunyai dampak yang positif ya dan signifikan atau berarti terhadap peningkatan daripada penjualan. Nah, itu dia adalah bunyi daripada hipotesis nolnya, alternatifnya. Hipotesis nolnya tidak mempunyai pengaruh, sedangkan hipotesis alternatifnya mempunyai pengaruh. Pengaruhnya adalah pengaruh apa? Positif. Ya, itu ya. Oke. Kemudian kalau saya kita misalkan mau membuat hipotesis terhadap harga, kan karena saya katakan tadi kan dia ada beberapa variabel independen. Nah, kemudian variabel independen yang berikutnya misalkan ya, variabel independennya yaitu adalah yang kita sebut dengannya harga misalnya, karena marketing mix kan ada promosi, ada harga ya. Harga misalnya. Kalau harga secara teoritis harga itu memiliki dampak ataupun mempunyai pengaruh yang negatif. Berarti dengan demikian hipotesis nolnya adalah dia tidak berpengaruh, harga tidak berpengaruh terhadap penjualan, akan tetapi ketika kita merumuskan hipotesis alternatif, maka sebaliknya bahwa harga itu memiliki pengaruh tetapi bisa menurunkan apa? Menurunkan harga ya. Nah, menurunkan bukan harga ya, menurunkan penjualan. Nah, kalau kita bicara harapan dari hasil uji terhadap harga, harapannya kita menerima hipotesis nol. Kenapa? Karena dia tidak punya dampak. Harusnya begitu ya. Kalau seandainya kita dalam menguji di perusahaan misalkan, atau kita sebagai peneliti, harapannya bagaimana sih sebenarnya? Kalau harapannya sih jangan sampai harga itu memiliki pengaruh terhadap penjualan. Ya, karena dia pengaruhnya terhadap penjualan berarti adalah dia akan memiliki pengaruh yang menurunkan berarti. Nah, itu ya. Harapannya begitu. Harapannya bahwa nanti dalam hasil kita menguji ini dia tidak berpengaruh. Nah, gitu ya. Jadi artinya harga perusahaan itu sendiri tidak memiliki sensitivitas yang tinggi gitu ya. Nah, itu kan bagus. Ya, kalau kita sebagai peneliti perusahaan, ya, di pihak perusahaan, harapannya ya begitu. Jangan sampai nanti harga itu malah lebih sensitif ya perubahannya terhadap penjualan. Karena berubah makin tinggi penjualan, ya dia punya harganya gitu ya, maka penjualannya akan mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap penurunan penjualan. Jadi dampak daripada harga itu sendiri mempunyai pengaruh terhadap penjualan itu sendiri sangat besar, yaitu dengan cara dia dengan menurunkan penjualan. Jadi jumlah penjualannya menjadi lebih rendah gitu ya, ataupun lebih kecil lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, demikian juga untuk yang variabel yang satunya, misalnya ada 3 tadi gitu ya, 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Nah, itu harus kita rumuskan dulu gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan pengujian. Nah, kalau seandainya kita menggunakan ujinya adalah uji T, maka kriteria yang kita gunakan adalah pertama distribusi yang kita gunakan distribusinya apa? Distribusinya misalkan T ya, distribusi T. Kemudian berapa N-nya, sama seperti tadi uji F ya, berapa N-nya, berapa jumlah data yang kita gunakan. Berapa jumlah variabel yang ada ya. Jumlah variabel karena dia adalah karena dia ada ujinya parsial berarti hanya 2 saja. X dengan Y saja gitu ya. Nah, karena dia adalah ujinya adalah uji T gitu ya. X dengan Y misalkan tadi promosi dengan harga berarti kan ada 2 saja, K-nya ada 2. Kemudian harga dengan penjualan.
Kemudian distribusi dengan penjualan. Karena marketing mix tadi kan ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah harga kualitas ya, kualitas terhadap Y gitu, ataupun terhadap penjualan. Jadi ada dua. Nah, tinggal kita cari saja ya. Itu tabel T sudah saya berikan gitu ya. Tabel T sudah saya berikan ya. Di mana nantinya tinggal Anda crosskan saja satu ya, T-nya satu dengan, karena T-nya kenapa dia satu, N min K-nya, karena dia bukan N min K, K min satu. K min satunya berarti dua variabel dikurang satu kan berarti satu ya. Satu, kemudian berikutnya barisnya berapa. Misalkan datanya berapa? Datanya misalkan 73. 73 dikurangkan 2, N min K. 73 dikurang 2 berarti berapa? 73 ya, 73 kurang 2 berarti 71. 71 Pak. 71 ya. Barisnya 71 dengan 1. Nah, begitu cara. Nah, itu baru nanti dapat angka. Nah, angka inilah sebagai dasar kita menerima dan menolak hipotesis nol. Kalau dia nanti nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, nah jelas bahwa hipotesis nolnya kita terima, alternatif kita tolak. Sebaliknya, kalau nanti ya nilai hitungnya nanti adalah lebih besar daripada nilai T-nya, maka kita akan menolak hipotesis nol, menerima alternatif. Nah, ini adalah langkah-langkah yang ketiga gitu ya. Langkah yang ketiga kita buatlah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kurva gitu ya, dalam bentuk kurva ini saya gambarkan kemarin di kelas tuh ya. Nah, bentuknya gitu. Baik, setelah itu barulah kita menghitung nilai T-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai T-nya, gampang saja nilai T itu B, ya beta itu ataupun nilai koefisiennya itu kita bagi dengan errornya atau standar error. Kita cari dulu standar errornya gitu ya. Nilai standar error. Langsung kita bagi aja dengan standar error. Nah, dapatlah dia nilai T hitungnya. Nah, nilai T hitung ini kita berada di mana? Apakah daerah hipotesis nol atau daerah hipotesis alternatif? Kalau dia daerah hipotesis nol, berarti terima hipotesis nol, tolak hipotesis alternatif. Kalau seandainya berada di alternatif, berarti tolak hipotesis nol, terima alternatif. Nah, itu. Ya, jadi tinggal kita lihat. Makanya saya katakan tadi, coba langsung sekalian dilihat saja. Karena tidak mungkin lagi saya mengajarkan Anda itu satu-satu lagi gitu ya. Waktunya ada lagi gitu ya. Nah, tidak akan mungkin cukup gitu ya. Tidak akan mungkin cukup. Nah, kemudian setelah kita tahu mana diterima, mana ditolak, kan ya, barulah kita membuat kesimpulan sesuai dari pernyataan yang saya katakan tadi di awal, yaitu adalah hipotesisnya bunyinya bagaimana sih? Nah, kalau kita menerima hipotesis nol, kita buat kesimpulan, misalkan berkaitan dengan promosi, bahwa pada penelitian ini, bahwa promosi atau dalam penyelidikan ini dan hasil pengujian menunjukkan bahwa memang promosi tidak mempunyai pengaruh terhadap penjualan. Itu kesimpulan kita setelah kita menerima hipotesis nol gitu ya. Setelah kita uji dan ternyata kita menerima hipotesis nol. Sebaliknya kalau saat kita menerima alternatif, maka kesimpulan yang kita bisa buat ataupun kesimpulan yang bisa kita gunakan yaitu adalah bahwa dari hasil penelitian ini atau dari hasil penyelidikan ini dan hasil pengujian ternyata bahwa ya, promosi itu mempunyai pengaruh ya, karena kita menerima hipotesis nol tadi mempunyai pengaruh terhadap penjualan. Nah, itu adalah kesimpulan kita. Jadi hipotesis itu adalah dugaan ataupun kesimpulan sementara. Setelah diuji, baru kita bisa menyatakan kesimpulan kita ataupun hasil penelitian kita apa. Oke, itu adalah merupakan materi yang yang berikutnya gitu ya, yaitu adalah mengenai uji T gitu ya. Dan ini biasa kita gunakan gitu ya, dan selalu digunakan nanti dalam penelitian skripsi gitu ya. Nah, pasti ada lah gitu ya. Kalau menggunakan regresi sebagai alat ujinya. Kebanyakan kan ya kalau judul-judul yang misalnya analisis pengaruh atau analisis efek gitu ya. Analisis efek misalkan ya, efek apa terhadap apa gitu ya. Nah, itu selalu kita menggunakan uji regresi. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Jadi udah saya rangkum semuanya itu ya.
Ya, berapa menit? Udah apa nih? Udah 1 jam. Udah 1 jam. 45 menit ya, hampir 45 menit. Saya ngerangkum materinya. Udah selesai sih sebenarnya. Nah, untuk contohnya nanti saya ada memberikan yang Excel itu ya, untuk mencari nilai koefisien bersama regresi. Metode yang kita gunakan ada 3 metode yang saya berikan ya. Pertama adalah kita menggunakan eliminasi dan substitusi gitu ya, metodenya di Excel-nya ya. Nanti Anda bisa lihat gitu ya. Contohnya ada di di PowerPoint saya. Jawabannya ada di Excel ya. Jawabannya ada di Excel. Nah, itu ada saya menggunakan pertama ya, dengan menggunakan yang kita sebut dengan sistem ataupun metode eliminasi dan substitusi. Itu metode yang pertama. Nah, A-nya dapat berapa, B1-nya dapat berapa, B2-nya dapat berapa, atau B1-nya dapat berapa, B2-nya dapat berapa, B3-nya dapat berapa. Nah, jadi tergantung nanti, misalnya kok konstantanya kita pakai A boleh, pakai B1 boleh, gitu ya. Terserah lah, yang penting kita tahu maknanya. Gitu ya. Kemudian cara yang kedua kita dengan menggunakan, kita mencari nilai determinasi. Gitu ya, determinan. Jadi determinan A kita cari, determinan A1 kita cari, determinan A2 kita cari, determinan A3 kita cari. Setelah kita dapat nilai determinan, gitu ya, determinan A, ya, kemudian A1, A2, A3. A1 itu adalah untuk A, gitu ya. A2 itu adalah untuk B1, ya, ataupun B, ya, nilai B1, gitu ya. A3 itu adalah untuk mencari daripada nilai B2. Jadi caranya yaitu adalah untuk mencari A, itu adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Untuk mencari B1 adalah determinan daripada A2 dibagi dengan determinan A. Untuk mencari B2 sama dengan ya, determinan daripada B, ya, determinan daripada B2 itu didapat dari yaitu determinan A3 dibagi dengan A. Jadi kita mencari determinan. Ada 4 determinan yang kita cari ya, dalam contoh yang saya berikan. Karena saya menggunakan 2 variabel independen. Jadi kita menggunakan ada 4 determinan. Determinan A, A1, A2, A3. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan kita menggunakan matrik ya, dengan cara kita mencari nilai matrik kofaktor. Nilai determinan sama juga sih, yang tadi ya determinan A, kita cari determinan A-nya dulu. Nah, determinan A itu bisa nanti kita hasil kali di antara nilai baris dengan nilai baris matrik asal dengan nilai matrik kofaktor. Tinggal kita mencari nilai matrik kofaktornya. Nah, untuk mencari nilai matrik kofaktor juga saya sudah berikan di sana ya. Tekniknya bagaimana cara mencari nilai daripada matrik kofaktor. Kemudian setelah kita dapatkan nantinya tinggal kita kalikan ya. Saya pikir kita dalam matrik ya, matrik itu biasalah baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom gitu ya. Baris 1 kolom itu adalah untuk A1, baris 2 ke kolom berarti untuk B1, baris 3 untuk kolom, dengan kolom ya, dengan kolom itu berarti untuk cari B2. Nah, ini ya metode yang ketiga. Nah, tinggal terserah ya, mahasiswa menggunakan yang mana yang lebih sederhana, mana yang lebih cepat dan sebagainya. Nanti maunya ujiannya bagaimana? Ya, kita langsung ujian nih nanti nih. Kayak kemarin boleh Pak. Take home kah? Take home kayak kemarin boleh kayaknya Pak. Nah, take home kayak kemarin ya. Kayaknya kalau seandainya di kelas kayaknya tidak mungkin bisa selesai Pak. Ya baiklah ya, nanti kita akan ujiannya kita gunakan take home ya. Untuk absensinya nantinya mungkin minggu depan kan Anda akan masih kuliah ya. Ya, Pak. Nanti absen kolektifnya nanti ditandatangani saja 2 kali ya. 2 kali. Selain dari absen yang sekarang ya, absen sekarang itu ya, sekarang di WA. Kemudian nanti untuk yang setelah hari Sabtu Anda datang di mana nih? Di kampus itu ya, atau hari Jumat ya? Jumat malam ya. Jumat malam ataupun Sabtu pagi. Nanti ambil saja absen kolektif untuk yang mata kuliah saya ditandatangani saja di di absen kolektifnya. Pak Jalpi yang nyuruh gitu ya. Nah, mungkin saya juga ada di hari Sabtu depan itu di kampus mudah-mudahan.
Dan kita akan ujian itu setelah minggu depan gitu ya. Saya ingatkan saja gitu ya, karena kehadiran itu nantinya yang bisa ikut ujian itu adalah minimal 75% katanya dari kehadiran. Ya, nanti jangan sampai nanti kehadiran atau absen Anda di absen kolektif itu kurang dari 75%. Ini saya ingatkan ya. Nanti daripada ribut di belakang gitu ya. Cepat-cepatlah absen aja absen kolektif itu. Ya. Karena kemarin kan memang di semester di semester awal ya, untuk kita awal semester itu memang kita tidak menggunakan absen kolektif ya. Ada absen kolektif tapi kayaknya sepertinya nggak dinaikkan atau bagaimana, nggak jalan atau apa gitu ya, ada banyak yang belum tanda tangan gitu ya. Nanti takutnya nanti Anda itu sendiri tidak cukup ya 75%. Periksa saja nanti ya tolong, karena dalam minggu depan itu akan diumumkan mahasiswa-mahasiswa yang berhak untuk ikut ujian ujian akhir ataupun tidak. Hanya saya ingatkan saja untuk absen ya. Ada pertanyaan lain untuk perkuliahan kita nih hari ini? Saya pikir kita tidak perlu inilah ya komentar banyak gitu ya. Kayaknya Ilham nih lagi di luar kota kayaknya. Benar Ilham? Iya Pak, lagi di Singkawang Pak. Maaf Pak. Sama Bapak ya. Iya Pak. Baiklah, selamat libur ya. Memang ini waktunya waktu libur gitu ya. Jadi walaupun demikian, karena kita tidak punya waktu lagi gitu ya, sesuai dengan batas kalender akademik gitu ya, tidak mungkin lagi kita nambah lagi seminggu gitu ya. Menambah seminggu malah justru nanti nabrak yang lain gitu ya di kalender akademik. Kalau memang tidak ada, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa saya katakan tadi absen ya. Selalu saya mengingatkan demikian. Kemudian bagi mahasiswa yang mungkin secara administrasi, baik administrasi akademik maupun keuangan yang masih belum beres, saya pikir secepatnya untuk dibereskan lah gitu ya, biar prosesnya lebih lancar. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri saja sampai di sini. Selamat berakhir makan. Selamat Idul Adha bagi yang merayakan gitu ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.